Kalau saya sih senang, udah perjuangan dari dulu, udah ada terbukti sekarang bangga juga udah masuk timnas ya, ya sudah masuk Piala Dunia. Saya sangat bangga. Putu Panji Apriawan, sang kapten timnas Indonesia yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2025 menjadi sorotan. Terkini terungkap kisah perjuangan Putu Panji bergabung menjadi pemain timnas Indonesia U17. Adapun pria kelahiran 2 April 2008 di Tabanan, Bali itu mengasah keterampilannya bermain bola dimulai di Sekolah Sepak Bola atau SSB Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Dalam perjalanan 1 tahun bersama Arema, pada 1 Agustus 2023, ia kembali ke Bali dan bergabung dengan Bali United U16. Seiring berjalannya waktu, ia dipercaya menjadi kapten di Timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Asia U17 2025. Terkini Putu Panji mengaku bahagia menjadi bagian Timnas Indonesia U17. Kesuksesan Putu Panji saat ini tak luput dari support orang tuanya dan sang kakek. Yang pertama, yang ucapkan salam demun sedang kami. Putu Panji kelihatan talentanya dari umur 8, yang waktu itu pas ada di sekolahan namanya Porjar. Di Porjar ya, umur 8. Dia paling kecil, diikut sama gurunya di sekolah untuk turnamen Porjar antar kecamatan. Itu kelas kedua itu, Pak? Masih 3, kelas 4, kelas 3 nih kan? 3 SD, di SD napi? SD 2 Kabo-Kabo. SD 2 Kabo-Kabo. Gurunya Pak Ari yang menemukan talentanya dia. Terus main-main udah juara, terus yang tanya senang Putu main bola. Tanya senang. Terus yang pas kelas 4 umur 8 ya masukkan ke SSB Badak Putra Budo yang di Budo. Nah, terus, ini artinya Putu masih kelas 4 SD. Umur 8 tahun sudah memperkuat SD-nya nih, artinya kan gabung dengan anak-anak kelas 5, kelas 6 gitu nih. Itu dah perjalanannya Putu. Setelah juara di Porjar itu masuk di SSB Budok. Terus berjalan, ada turnamen sampai umur 10, turnamen umur 11. Udah terus sampai menginjak ya di waktu umur 11. Ada turnamen apa namanya tuh, ini piagamnya ada mau dapat juara 1 mewakili Bali. Disitulah yang sebagai orang tua bangga menyupport dia. Sampai ke Jogja ikut, ini dia mensupport, mendukung dia. Yang sekarang orang tua SSB Budok juga ikut ke sana. Niki turnamen antar SSB. Antar SSB mewakili Budok, mewakili Bali. Kalau juara 1 Kampung, di Jogja. Boleh 8 besar aja udah luar biasa. Pak penyarangin waktu ini seminggu di sana. Akan dana nih yang sebagai orang tua mungkin kekurangan dana waktu itu, punya minjam nih ke dana di LPD untuk menyupport itu. Luar biasa. Juga perjuangan yang dari kecil. Jadi waktu itu sampai minjam nih ke LPD. Jadi mungkin kalau masyarakat umum di Indonesia belum tahu LPD itu lembaga perkreditan desa ya. Jadi bank yang ada di desa di Bali. Ini demi untuk menyupport Putu waktu itu untuk pertama kalinya mewakili Bali bermain di luar Bali, di Jogja. Berapa hari waktu itu? 1 minggu nih. 1 minggu nih. Nah, setelah dari Jogja nih mungkin sudah mulai makin yakin bahwa Putu nih terus mau jadi pemain bola gitu. Terus saya dukung nih kemana-mana, wintan turnamen yang ngajak. Terus sampai ke Karangasem, ke Beleleng, ke turnamen yang support juga. Sampai SMP nih, ke SMP kelas 2, SMP kelas 1, kelas 2. Dari pelatih, karena mungkin dia punya talenta, pelatih ngasih yang ini, Panji itu bagus, coba bawa ke Jawa Pak gitu pelatihnya untuk trial lah pas musim liburan. Itu pelatih dari tim mana nih? Budok? Budok nih.
Coach Budi nih. Coach Budi. Budi Sira lengkap. Budi Santoso. Budi Santoso. Kampung. Akhirnya diajak ke Jawa. Pas liburan semester, pas kenaikan kelas nih ke 1 bulan di Surabaya. Terus sampai dia SMP kelas 3 dia setiap libur semester. Setiap libur ke Jawa. Setiap ada waktu libur ke Jawa. Di Jawa ini kok main sareng sil sama tim Di mana? klub di SSB Maesa dapat istilahnya di Surabaya. pemain pinjaman gitu ya. Atau dikontrak kan. Dipinjam Dipinjam ya. Kan di Semarang dapat dipinjam ya, dikasih lah uang saku untuk dia. Pak waktu itu ikut juga ke Dan Jawa. cuma ngantar sampai di travel aja, dia sendiri lah. Jadi luar biasa ya. Umur segitu Putu sudah berani merantau. Sudah berani merantau keluar ya bermain bola. Kalau tekad dia pengen jadi pemain bola. Tiang kan tan gini lagu tiang. Berani tuh sendirian. Bani Pak. Pas main di Semarang dipinjam sama klub Semarang, tapi dan SSB Semarang minjam. Ada temannya di Surabaya, dia ke Surabaya dulu, gabung, baru ke Semarang, kan lebih jauh juga. Tanpa ditemani pelatih juga? Dan pelatihnya di sana udah ngasih uang transport. Luar biasa. Sendirian lihat yang nggak bisa tidur. Sampai pagi, pas nyampe baru yang bisa tidur, terus komunikasi aja. Jangan tidur tuh, kalau udah di kapal jangan dibawa di mobil, naik ke atas. Sampai yang melangan sama sopir ya kan di travelnya itu, kenang karena tiap ini terus sama Bapak Panji gitu terus. Artinya di balik apa namanya ada rasa bangga senang bisa sampai bermain di Jawa kan di usia muda dong, tapi ada kekhawatiran juga masih ya masih muda masih kecil. Kampun karena dia tekadnya besar pengen jadi pemain bola sudah, tapi ada takutnya dia. Kampun. Panji saudara berapa orang Pak? 2 orang. Panji anak pertama ya, terus adiknya cewek kan ya. Apalagi ini putra sulung. Nah, kakek ini gimana waktu Panji kecil nih sering juga ikut nemenin Panji latihan atau pas nih main bertanding sareng dan balik. Ya karena senang saya sebagai kakeknya Putu Panji, karena senangnya saya merasa bangga saya sebagai kakeknya. Di samping itu kadang-kadang saya nganter, kalau udah dapat bapaknya saya yang nganter gitu. Kalau punya saya duit, saya kasih bekal seberapa gitu. Karena saya tidak bisa kerja seorang kakek di rumah aja gitu. Sekedar ada gitu. Itu makanya saya bangga gitu, mengangkat nama desa, negara gitu. Udah senang, saya merasa bangga saya itu. Waktu kecil kakek udah melihat Putu Panji ini bakal bagus lah bermain sepak bolanya gitu. Iya gitu. Kan saya lihat waktu dia tidur itu Putu Panji itu lihat saya kakinya lain kakinya ini. Kok keras sekali kakinya bisa dan kuat anunya ini gitu. Ya gitu. Ya waktu ditinggal oleh ibu lah kerja itu malam sampai jam 3 subuh itu baru dia datang ibunya. Saya udah ngajak di rumah sama anaknya gitu. Gitu. Kakek pasti sering ngempu dulu kan? Iya. Itu dah. Siapa yang ngajak lagi ibunya kerja? Iya. Kemudian setelah bermain di Jawa, gitu masih aktif di Buduk gitu nih. Setelah itu di mana lagi Putu sempat kan? Ini seleksi Elite Pro oleh di Bali United dan lolos kelas 2023 dan lolos Bali United. Dia bingung, dia nangis dia karena tidak lolos seleksi EVA. Terus pelatihnya nyuruh ke Malang. Terus di Malang seleksi 2 minggu lolos. Terus di Malang di mana nih? Arema. Oh di Arema, seperti Arema seleksi. Arema udah dapat, Elektro udah main. Usia berapa berarti ini? Dia usia 15 ya, dari 15 ya. Udah dapat main kan kalah, ada masuk 8 besar Aremanya. Kan pulang dia, sebelum pulang udah ada kerusuhan itu dah langsung pulang. Kasus di ya, stadion Kanjuruhan ya. Di Kanjuruhan.
balik lagi ke pulang Bali balik kan. lagi sekolah lagi. Berapa tahunnya kan ada lagi seleksi elektro kan bergulir lagi. Terus disitulah diseleksi, lolos di Bali United. Itulah mulai ada gini, kelihatan lebih gini. Lebih semangat mungkin ya, karena Potensinya ya. sebelumnya sempat gagal di Bali United, akhirnya Ya, bisa masuk. Karena sudah Coach Santika juga seleksi bagus dibilang, terus dipakai bersaing tuh berapa back tuh bersaing dari dia bagus, 6 gol apa 7 gol dia dapat tuh. Udah makanya dipanggil timnas. Juga mulai. Sebelum di Bali United sempat gabung dengan sekolah bola lain nggak selain Budok juga? Gabung dengan sekolah bola lain nggak selain Budok juga? Bali United sempat gabung dengan sekolah bola lain nggak selain Budok juga? Dan Ya, kalau di PSM Ungu dan nggak pernah ya? PSM Ungu pas udah main, udah di Bali United. Oh, udah di Bali Unitednya, di PSM Ungunya sekarang juga main. Sekarang gitu. nih, Iya. kalau udah gini latihan di sana, dia privat aja. Iya. Berarti dari EPA itu dilihat Ya. karena menonjol, Ya. baru ditarik Panggil ke timnas, dipanggil timnas. AFF, ya. AFF, iya. Niki Putu Panji memang dari awal posisinya sebagai pemain belakang di dalam permainannya. Dari awal. Pernah dicoba di Bali United, disuruh jadi gelandang bertahan. Mungkin enggak cocok sama pelatih Coach Santika. Balik lagi di back tengah. Tapi dia bersaing berapa back nih kok. Back tengahnya banyak nih kok. Bersaing. Ya dilihatkan lah kemampuannya dia untuk bersaing. Bisa sampai inti. Memang bahkan dari kecil memang suka di posisi belakang ya. Karena dia paling besar di waktu kecil. Kan Sama teman-temannya. mungkin juga termasuk pemain paling tinggi di timnas ya. Kalau 170 180 ya. Makanya Tapi juga 87 dibilang 176, 78. Iya. Makanya dia punya kemampuan dulu bola juga di belakang. Nah, kembali Niki, kakek sama bapaknya memang di keluarga Niki ada nggak darah pesepak bola Niki? Mungkin kakek Niki. Sehingga sekarang Putu Panji bisa menjadi seorang pemain bola. Ya, seperti saya sebagai kakek ya, dari SD saya senang sepak bola dulu. Waktu saya SMP ke Kediri, jalan dari sini ke Kediri 5 kilo itu. 5 kilo berjalan kakek? Ya, enggak pernah pakai sepatu, sandal aja enggak. Cuma punya baju satu, celana satu, itu aja. Senang sudah. Kakek mainnya di Kediri? Ya, Kediri waktu SMP. SMP Kediri. Oh, SMP SMP main di sekolah nih? Iya. Tahun kalau tidak salah itu tahun 67. Oh, 67? Ya. Tahun 67. Mainan klub waktu itu kakek? Dereng. Sama sekolahnya? Iya, dereng viral itu kan di mungkin kita. Belum. Jadi dari kakeknya yang suka bola, Iya. terus bapaknya juga gimana? Senang juga. Suka juga waktu Bruno, waktu remaja masih suka main bola. Kebetulan ada 2 lapangan Bumun di desa, sarang Diki di sebelah rumah. Kau enten yang boleh membuat klub Seput FC namanya. Tapi? Seput FC. Iya. Antar Banjar Juntal. Banyak Junda ya. Antara Banjar. Banjar. Sering wonten for opsi desa antar desa, Pordes gitu gitu. Berarti untuk tingkat desa Bapak pun sering juga dulu main gitu gitu. Jadi paling nggak jadi andalan di tingkat desa. Dapat dia juga ke negara juga dapat bertanding dulu. Oh, sering ke negara juga Pak. Iya, kayaknya dia Itu memperkuat klubnya di klubnya sini. kalau di sama Pestaparanya belum pernah ya? Belum Belum. sampai ke sana. Dan dulu Pak sukanya main di posisi mana? Di back bisa, penyerang bisa. Iya. Artinya yang paling gini kan di back. Di back mah. Sama back tengah seperti Panji. Kayaknya
Putu Panji mengikuti bapaknya di Solidback kan. Tapi Putu Panji dia ditekan oleh bapaknya harus gini, makanya dia aktif jadinya. Tidak berani dengan bapaknya. Bapaknya yang nekan. Bapak sudah macam-macam berjuang untuk biaya dia, nyepot dia tuh. Sampai jual sepeda motor untuk biaya dia ke Jawa dulu. Ya, tanya dia. Batu Malang. Real aja. Di Batu Malang dengan Arema. Ya, ada Arema. Ada Abah, siapa namanya itu ya? Klub ada di Batu Malang di sana. Untuk gini mengeluarkan bibit-bibit di sana dapat sebulan. Terus karena biaya mungkin pas COVID, habis COVID itu sepi semua. Walaupun dia minta bekal, nggak ada kan motor dijual. Akhirnya motor dijual. Ya dari yang kecilan lah. Diperciut lagi sepeda motornya. Biar anak jalan, kita bisa juga jalan. Pak sendiri kerjanya di Jualan, berdagang. Berdagang ya. Berdagang. Untuk Tribuners Semeton Tribun Bali, pengorbanan orang tua dari Putu Panji maupun juga kakeknya ya. Tadi sempat di awal-awal sampai minjam di lembaga perkreditian desa untuk mendanai Putu Panji keluar bertanding di luar Bali ya, karena dipinjam oleh SSB di Jawa, kemudian bahkan sampai rela menjual sepeda motor untuk membiayai Panji. Nah, artinya sekarang kan ini juga mungkin rezekinya Panji ya Pak. Artinya sudah mudah-mudahan. Mana rasanya Pak? Artinya Panji sudah sampai sejauh ini sudah sampai level ini ya. Di Timnas U17 juga sebelumnya juga di U16 ya katanya. Sudah pernah berprestasi juga di level 16 dan sekarang di 17. Gimana Bapak dan kakek melihat ini? Kalau saya sih senang, udah perjuangan dari dulu udah ada terbukti, sekarang bangga juga udah masuk timnas ya sudah masuk Piala Dunia. Saya sangat bangga dari dulu. Mungkin ini dah bukti hasil dari jeripayah yang Dungun. Sekarang Panji dari nol, dia nekat berani ke Jawa sendirian. Inilah mungkin udah jalannya dia di bola, rezekinya dia mungkin yang bangga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.